Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita masih tetap sehat-sehat dan diselamatkan dari virus corona. Boleh jadi datangnya virus corona itu adalah surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, supaya hamba itu mengeluh, hamba itu berdoa, hamba itu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada kesalahan-kesalahan, ada dosa yang pernah kita lakukan. Maka pada kesempatan ini saya mengajak supaya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak kurang dari 100 kali bertobat dalam sehari. Tapi memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang mukmin untuk bertobat. Hal ini dapat diperhatikan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kalian beruntung. Jadi kalau kita selalu istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Mungkin ada yang bertanya, apa itu tobat? Tobat di dalam berbagai kitab. Kalau kitab yang saya baca ini adalah kitab tasawuf. Di sini dikatakan bahwa tobat itu adalah kembali dari perbuatan yang tercela menuju kepada perbuatan yang terpuji. Kalau seandainya pernah kita mencuri, pernah kita mengambil sandalnya orang, pernah kita menceritakan kejelekannya orang lain, pernah kita minum minuman keras, judi, lalu kita tinggalkan itu, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu melakukan sholat, berzikir, melakukan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya, maka itu yang dinamakan dengan taubat. Ketika kita telusuri kitab-kitab yang berkaitan dengan taubat, dalam hal ini menjelaskan tentang tobat, bahwa ternyata syarat daripada orang yang bertobat itu, kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 menurut Imam Nawawi. Yang pertama, melepaskan atau meninggalkan kemaksiatan itu. Jadi orang yang bertobat harus meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Kalau pernah main judi, ditinggalkan itu perbuatannya. Kalau pernah melakukan
perbuatan zina, maka ditinggalkan itu, dan berbagai perbuatan negatif lainnya. Yang kedua, syarat daripada tobat adalah menyesal melakukan perbuatan, menyesal melakukan dosa. Mengapa saya melakukan perbuatan yang seperti ini? Apalagi kong katona jenggokna mabute ni sumina macam-macam ini nakulena si kuni umur kue peko mupa dosa. Banyak di antara orang-orang yang ketika sadar menangis tiba-tiba menjadi orang yang baik. Ada yang menjadi ustaz. Ada itu ustaz di Indonesia pernah melakukan kemaksiatan, pernah dipenjara, pernah mengkonsumsi sabu-sabu, tapi karena sadar sesedar-sedarnya akhirnya menjadi ustaz. Demikian juga ada ulama besar yang tadinya melakukan kemaksiatan, suka mencuri, kemudian sadar menjadi ulama besar, bahkan menjadi sufi. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga persyaratannya daripada taubat itu adalah menetapkan di dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Sudah bertekad di dalam hatinya tidak akan melakukan perbuatan maksiat itu. Ini berkaitan dengan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, maka persyaratannya ditambah satu. Yang tiga itu, yang pertama tadi meninggalkan kemaksiatan, yang kedua menyesal melakukan perbuatan maksiat, kemudian bertekad di dalam hati untuk tidak melakukan perbuatan maksiat itu lagi, lalu ditambah lagi satu, datang kepada orang yang bersangkutan, pernah kita berdosa kepadanya, minta maaf, lalu ditambah lagi mengembalikan barang yang pernah kita ambil daripadanya. Jadi kalau seandainya kita bertobat, ada orang yang pernah kita curi HP-nya, maka kita datang kepada orang yang bersangkutan, minta maaf dan mengembalikan HP-nya. Ini HP yang pernah saya curi. Kalau seandainya kita pernah cerita kejelekan orang lain, maka datang kepada orang yang bersangkutan minta maaf. Tadampeng ka furu cerita jata. Mudah-mudahan kita memaafkan saya dengan tulus. Luar biasa kalau ini yang kita lakukan, hadirin yang berbahagia. Saya ingin tutup ceramah saya pada kesempatan ini dengan mengemukakan cerita seorang sufi besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini setelah melaksanakan ibadah haji keluar dari Masjidil Haram, membeli kurma 1 kilo sebagai bekal perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Tapi ketika beli kurma, ada 1 kurma yang jatuh dari timbangan, maka diambillah kurma itu dimakan, lalu meninggalkan tempat itu. Sesampainya di Masjidil Aqsa, dia memilih tempat untuk beribadah di bawah kubah. Tiba-tiba mendengarkan ada 2 malaikat berdialog. Malaikat yang satu mengatakan, itu orang doanya makbul, doanya diterima, apapun doanya selalu diterima oleh Allah. Malaikat yang satu mengatakan, tidak, kali ini tidak diterima doanya. Mengapa? Karena dia makan 1 kurma, dia anggap kurmanya padahal kurmanya orang lain. Maka pada saat itu Ibrahim bin Adham sadar dan mengatakan kepada dirinya, ternyata sekitar 40 hari tidak diterima doa saya, tidak diterima ibadah saya disebabkan 1 kurma. Maka pada saat itu Ibrahim bin Adham bertekad untuk kembali minta maaf kepada penjual kurma tadi.
Tetapi apa yang terjadi ketika kembali, penjual yang ada di sana sudah tidak ada. Hanya ada orang yang mengganti posisinya. Dia bertanya kepada orang itu, "Kemana orang tua yang pernah menjual di sini? Ada apa? Saya mau minta maaf. Pernah saya ambil kurmanya satu, saya makan dan itu penyebabnya sehingga tidak diterima doaku, tidak diterima ibadahku. Saya mau minta maaf." Pemuda itu mengatakan, "Beberapa hari yang lalu meninggal. Enak nak tuh mati nih piko balik cara." Anak muda itu mengatakan, "Saya ini anaknya. Kalau saya tidak ada masalah, saya maafkan. Tapi saya punya saudara 11 orang. Mereka juga punya warisan dari orang tua." Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "Kalau begitu catat alamatnya, saya mau datangi satu persatu minta maaf." Setelah didatangi satu persatu minta maaf dan dimaafkan dosanya, kembalilah ke Masjidil Aqsa. Dan ternyata ketika dia beribadah, duduk, kembali lagi mendengarkan dua malaikat berdialog. Malaikat yang satu mengatakan, "Itu orang tidak diterima doanya, tidak diterima ibadahnya gara-gara satu kurma." Malaikat yang satu mengatakan, "Tidak, kali ini sudah diterima ibadahnya karena sudah datang minta maaf kepada orang yang bersangkutan, minta maaf kepada anaknya." Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah cerita, kita mengambil pelajaran daripadanya. Boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, maka marilah kita menyadari diri kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menerima tobat kita. Kalau orang awam itu bertobat dari dosa, tetapi kalau sufi, wali bertobat dari kelalaian yang dilakukan. Kalau seandainya pernah lalai berzikir, pernah lalai mengaji, pernah lalai sholat, maka pada saat itu dia memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah tidak menutup hijabnya. Sekira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada hadirin, terlebih-lebih kepada pribadi saya sendiri, sehingga kita senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.